Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andrian Nugraha. Dan kali ini kita kembali di segmen layar rakit PC ya. Yang kali ini agak spesial karena kita kembali akan merakitkan PC untuk subscribernya layar desktop ya teman-teman. Kali ini adalah atas nama Mas Muhammad Anis di Tangerang Selatan. Jadi ini adalah komponen-komponen PC-nya yang akan kita rakit kali ini ya. Oke, sebelum kita mulai video rakit PC kali ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga loncengnya sekalian ya, untuk support terus channel ini ke depan untuk lebih baik dan lebih berkembang lagi. Oke, langsung aja kita mulai. Apa saja komponen yang kita gunakan untuk rakit PC kali ini ya, untuk subscriber layar desktop lagi ya. Langsung aja kita mulai. Oke, untuk rakit PC kali ini budgetnya adalah sekitar 5 jutaan atau maksimal 6 juta ya. Tapi kalau bisa nggak nyampe 6 juta. Nah, jadi di sini budgetnya adalah nggak nyampe 6 juta. Dan komponen yang akan kita gunakan, yang pertama untuk prosesor di sini adalah kita gunakan Intel Core i3 9100F ya. 4 core 4 thread dengan base clock 3,6 GHz dan boost clock up to 4,2 GHz. Ini prosesor dengan harga 1 jutaan ya, 1 juta lebih sedikit. Yang mana adalah salah satu prosesor yang menurut saya adalah paling worth it yang ada saat ini ya, untuk prosesor dengan budget 1 jutaan. Yang mana ini sudah pernah saya bahas dalam komparasi prosesor dengan harga 1 jutaan ya, yang mana bisa kalian cek linknya di deskripsi ataupun nanti akan saya taruh di sini, dimana di situ saya pernah bahas bahwa ini adalah salah satu yang paling recommended, terutama bagi kalian yang nggak terlalu membutuhkan overclocking untuk CPU ataupun prosesor. Ini bisa menjadi opsi yang sangat-sangat bagus sekali. Nah, di sini kali ini kita akan pakai i3 9100F. Oke, untuk komponen berikutnya yaitu motherboard. Nah, di sini motherboard kita gunakan sebuah motherboard dari MSI, yaitu MSI H310M Pro M2 Plus ya. Jadi ini motherboard yang salah satu yang cukup worth it ya, yang salah satu yang cukup recommended di kelasnya ya. H310M ini sudah punya M.2 slot ya, jadi bisa pakai M.2 NVMe untuk motherboard yang satu ini. Ini harganya sekitar ya 1 jutaan ya, jadi cukup worth it lah ya, karena banyak H310 yang belum ada M.2 nya, ini sudah ada M.2 nya, meskipun ini harganya sedikit di atas, tapi ya saya rasa cukup worth it lah, karena memang kebetulan di video kali ini kita akan gunakan M.2, jadi kita pakai ini ya. Kemudian berikutnya untuk VGA card. Nah, ini VGA card ini mungkin teman-teman pernah lihat ya, jadi ini adalah VGA card second, kita gunakan RX 570 ya, 4 GB. Jadi kita gunakan ini yaitu Asus Expedition RX 570 ya. Kita pakai RX 570, kita kombinasikan dengan i3 9100F, dan nanti akan seperti apa kombinasinya nanti tunggu di video kali ini ya. Berikutnya untuk RAM. Nah, untuk RAM kita gunakan sebuah RAM yang cukup keren ya. Jadi dari boxnya udah kelihatan lumayan keren, yaitu Vygen Tsunami DDR4 Gaming ya, yaitu 2x4 GB 8 GB kit ya. Jadi ini kita pakai ya 2x4 GB aja untuk video kali ini, karena minimum untuk gaming ya 2x4 ya, jadi kita pakai ini. Kemudian untuk penyimpanan, untuk storage, yang pertama kita untuk sistem, untuk OS kita pakai sebuah SSD NVMe dari Adata, yaitu XPG SX6000 Lite ya, 128 GB. Ini salah satu NVMe kelas value yang cukup recommended ya, karena saya udah pakai beberapa kali. Nah, kali ini kita pakai lagi, dan kali ini versi yang 128 GB nya aja gitu kan. Ini akan kita pakai untuk OS-nya atau operating systemnya ya. Jadi nanti kita install di sini. Dan untuk penyimpanan lainnya kita akan gunakan harddisk dengan kapasitas 1 TB, itu harddisk yang rekondisi ya, karena budgetnya biar ngepas gitu. Jadi kita pakai harddisk rekondisi nanti untuk penyimpanan lainnya di luar NVMe yang kita pakai di sini. Kemudian berikutnya untuk power supply. Nah, power supply ini ketiga lah ya, saya gunakan power supply dari Antec ya. Nah, kalau kali ini kita pakai Antec VP 500 ya, 500p. Di sini 500 watt 80 plus ya, 80 plus biasa, nggak 80 plus bronze. Ini masih 80 plus white ya. Tapi ini setidaknya sudah 80 plus dengan kualitas yang saya rasa dari Antec itu adalah salah satu yang cukup oke lah ya untuk
dan power supply gitu kan. Jadi kita pakai Antec ini. Kemudian berikutnya untuk casing, di sini ada sebuah casing dari Cube Gaming lagi ya, yaitu Cube Gaming Nordic. Ini adalah casing yang depannya tempered glass, sampingnya tempered glass ya, dan sudah ada 3 free fan RGB yang nyala-nyala di depannya. Nanti ada tampilan RGB di depan seperti ini yang akan cukup keren untuk rakitan PC kali ini ya. Itu aja komponen-komponen yang kita gunakan untuk video kali ini. Langsung aja kita rakit PC-nya dan nanti performanya seperti apa. Oke teman-teman, PC-nya kita udah selesai rakit dan kita langsung aja bahas sekarang mengenai performance-nya ya. Seperti biasa, pertama kita akan mulai dengan hasil dari benchmark sintetis ya. Benchmark sintetis yang pertama kita gunakan Cinebench R15 di sini ya. Untuk Cinebench R15 multi-core performance mendapatkan poin 616 CB ya. Dengan single core 171 CB. Dan OpenGL untuk GPU-nya adalah 135,55 fps. Nah, hasil Cinebench R15 ini kalau kita coba compare dengan sesama CPU 4 core 4 thread dari kubu AMD ya, dari pesaingnya salah satunya dari AMD. Nah, di sini saya pernah rakit PC dengan AMD Ryzen 3 3200G sama-sama 4 core 4 thread, meskipun yang 3200G sudah punya integrated GPU, yang ini belum, tapi setidaknya sama-sama 4 core 4 thread. Kalau kita bandingkan hasil dari Cinebench R15-nya, maka di sini i3 9100F sedikit lebih unggul ya. Sama-sama kondisi default i3 9100F di sini tadi kita tahu 616 CB, sedangkan
Ryzen 3 3200G itu adalah 565 CB kondisi defaultnya. Dengan single core-nya adalah untuk i3 9100F adalah 171 CB, Ryzen 3 3200G adalah 151 CB. Namun dengan catatan Ryzen 3 3200G-nya belum di overclock ya. Ketika di overclock pastinya akan ada peningkatan dan mungkin bisa sedikit mengimbangi atau mendekati nilai yang dimiliki oleh i3 9100F ini. Oke, untuk benchmark berikutnya kita masuk ke 3D Mark ya di sini. Yang pertama adalah 3D Mark Firestrike ya. Untuk 3D Mark Firestrike PC yang satu ini kombinasi i3 9100F dan RX 574GB mendapatkan total skor 9634 poin ya, nilai yang cukup tinggi. Dengan grafik skor 11992 dan Physics score 8471. Lagi-lagi kalau kita coba compare dengan saat kita rakit dengan 3200G, Physics score ketika kita gunakan 3200G adalah 8319. Jadi PC ini masih tetap lebih unggul ya. Jadi i3 9100F kondisi defaultnya masih lebih unggul daripada 3200G. Nah, temperatur GPU maupun CPU ketika kita jalankan Firestrike ini atau 3D Mark Firestrike ini adalah GPU di maksimum 69 derajat dan CPU di maksimum 64 derajat. Jadi masih aman ya gitu ya. Berikutnya adalah 3D Mark berikutnya yaitu 3D Mark Time Spy ya, DX12. Di sini mendapatkan total skor 3523 dengan grafik skor 3469 dan fisik ataupun CPU skor di 3864 poin ya. Kalau kita lagi-lagi compare dengan Ryzen 3 3200G, itu CPU skornya adalah 3231 poin ya saat jalankan 3D Mark Time Spy. Jadi lagi-lagi i3 9100F memiliki keunggulan di situ ya. Kalau dua-duanya sama-sama jalan default. Oke, itu untuk benchmark sintetis. Bagaimana dengan hasilnya ketika kita bermain game ya? Kita akan langsung aja ke gaming performance. Langsung aja kita masuk ke pengujian game ya. Di sini kita gunakan 6 game ya. Ada 2 game AAA dan sisanya adalah game e-sport ya, game yang kompetitif. Kita coba dengan game AAA dulu ya. Kita jalankan yang pertama adalah Battlefield 5 ya. Game yang cukup lumayan berat ya. Battlefield 5 di resolusi 1080p kita setting ultra ya. Ultra 1080p. PC yang satu ini masih bisa mendapatkan rata-rata FPS 60. Jadi 60 fps 1080p ultra loh ini ya. Jadi lumayan tinggi untuk kelas PC yang budgetnya hanya 5-6 jutaan ini. Bisa jalankan game Battlefield 5 dengan settingan ultra dengan FPS yang bisa mencapai 60 fps. Itu bagus sekali ya. Dengan temperatur GPU maksimum di 70 derajat dan CPU maksimum di 66 derajat Celcius. Ini temperatur yang masih cukup aman ya. Kemudian masuk ke game kedua, lagi-lagi masih game AAA yaitu Far Cry New Dawn ya. Di sini kita coba Far Cry New Dawn di resolusi 1080p settingan ultra ya. Dan kita coba jalankan benchmark dan game ini dan didapatkan rata-rata FPS adalah sekitar 59 fps saat kita jalankan benchmark dengan game Far Cry New Dawn ini. Ini juga pencapaian yang luar biasa ya untuk kelas PC seperti ini. 59 fps game AAA seperti Far Cry New Dawn 1080p settingan rata kanan atau ultra itu terhitung mantap ya saya rasa. Temperatur GPU bisa maksimum di 68 dan temperatur CPU maksimum di 68 juga. Jadi masih tergolong aman ya. Jadi ini PC untuk game AAA semacam Far Cry New Dawn dan juga Battlefield 5 bisa dilibas dengan mudah dan bisa di setting ultra juga gitu. Ini mantap sekali. Nah, kemudian masuk ke game berikutnya. Kita mulai masuk ke game e-sport di sini. Game e-sport yang pertama di sini adalah Apex Legends yang kita akan coba. Settingan 1080p rata kanan itu mendapatkan rata-rata FPS 103 fps. Tinggi ya, di atas 100 fps ini rata kanan. Kalau kalian mau lebih kompetitif kalian bisa turunkan settingan grafiknya bisa di atas lagi fps-nya ya. 103 fps rata kanan dengan temperatur GPU maksimum 69, CPU maksimum 59 derajat Celcius. Masih aman juga. Kemudian game berikutnya adalah kita coba Valorant di sini ya. Valorant 1080p rata kanan itu bisa mencapai FPS rata-rata 208 fps. Tinggi banget.
208 fps rata-rata, 1080p rata kanan untuk game Valorant ya. Ini luar biasa dengan temperatur GPU 70 derajat Celcius maksimum dan CPU maksimum di 65 derajat Celcius. Jadi game Apex Legends Valorant tinggi banget FPS-nya. Berikutnya kita coba lagi game kompetitif lainnya yaitu CS:GO ya. CS:GO 1080p rata kanan. Waduh, di sini masih tumpah-tumpah FPS-nya yaitu di 200 sampai 250 fps ya, sekitar segitu untuk fps ketika jalankan CS:GO di 1080p rata kanan. Ini luar biasa juga. Tidak puas sampai di situ, kita coba Dota 2 ya. Dota 2 dengan settingan 1080p ya, di resolusi 1080p rata kanan, itu fps-nya adalah rata-rata 115 fps. Juga nilai yang luar biasa tinggi, mengingat ini di setting rata kanan di 1080p. Jadi luar biasa, ini PC untuk game AAA bisa dijalankan dengan mudah di resolusi 1080p, bisa setting ultra juga seperti tadi di game Battlefield 5 dan juga Far Cry New Dawn, dan game-game e-sport yang kompetitif seperti Apex Legends, Valorant, CS:GO, Dota 2 itu juga bisa dilibas dengan mudah dengan FPS yang tumpah-tumpah ya, yang tinggi sekali. Jadi ini menurut saya PC sangat-sangat worth it sekali ya. Nah, kalau PC yang satu ini sangat powerful untuk menjalankan game-game ya, atau untuk gaming ini sangat mantap performance-nya. Bagaimana dengan performance-nya ketika kita jalankan untuk aplikasi yang bersifat productivity? Dalam hal ini saya coba jalankan aplikasi untuk editing video dengan menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2020 ya. Saya coba edit video dengan menggunakan aplikasi tersebut, dan PC ini bisa menjalankan aplikasi tersebut dengan cukup lancar ya, dengan tanpa lag, lancar, enak sekali ya gitu kan. Kemudian kita coba encoding ulang video dengan berdurasi 16 menit 18 detik dengan resolusi 1080p untuk YouTube. Itu bisa di encoding dalam waktu 19 menit 20 detik atau 1,19 kali dari durasi videonya. Ini memang pencapaian yang bisa dibilang nggak terlalu istimewa ya, memang nggak lebih rendah daripada durasi videonya untuk waktu encodingnya gitu ya. Karena di sini wajar karena kita menggunakan VGA-nya di sini adalah RX 570 ya. Akan beda cerita kalau kalian gunakan VGA dari Nvidia, dalam hal ini yang punya fitur CUDA core di situ. Karena kita di sini menggunakan Adobe Premiere Pro ya, yang memang sangat dekat sekali dengan Nvidia, dengan fitur CUDA core itu akan sangat membantu banyak di situ ya. Jadi karena di sini kita gunakan RX 570, jadi memang performance untuk encodingnya di sini nggak terlalu istimewa. Tapi ini masih bisa dipakai untuk editing ya. Hitungannya masih cukup layak dipakai untuk editing juga gitu kan. Jadi keunggulan utamanya gaming, editing pun masih bisa lah ya gitu ya. Oke, berikutnya seperti biasa khasnya di layar desktop, kita coba hitungkan berapa konsumsi listrik dari PC ini dan berapa biaya yang dikeluarkan, yang harus dikeluarkan kalau kita punya PC seperti ini, khususnya untuk Mas Muhammad Anis di Tangerang Selatan ya. Kira-kira pengeluaran listrik per bulannya berapa sih kalau pakai PC seperti ini? Nah, di sini saya coba gunakan wattmeter ya. Kita coba jalankan game. Nah, sebagai contoh di sini saya coba jalankan game Valorant ya. Game Valorant kita coba jalankan dengan wattmeter. Itu di wattmeter menunjukkan konsumsi listrik rata-ratanya adalah sekitar 200 watt ya, PC yang satu ini. 200 watt rata-rata. Ketika kita punya PC dengan rata-rata 200 watt seperti ini, kira-kira berapa sih per bulannya bayarnya? Sebagai gambaran di sini saya coba buatkan 3 kondisi. Misalnya kita pakai PC-nya 3 jam sehari, 6 jam sehari, dan juga 12 jam sehari. Kalau kita pakai PC ini untuk main game semacam Valorant itu 3 jam per hari, maka per bulannya biaya listrik yang harus dikeluarkan dengan harga listrik yang sekitar Rp1.467 ya, itu dalam satu bulan sekitar Rp26.411 ya. Jadi Rp26.000 per bulan kalau kalian hariannya pakai sekitar 3 jam ya. Kalau kalian pakainya 6 jam seharinya, maka biaya listrik per bulannya adalah sekitar Rp52.822. Kalau 12 jam sehari, setengah hari kalian main game terus, itu biaya listrik per bulan adalah Rp105.644. Jadi murah atau enggak, irit atau enggak, ya itu kembali ke kalian sendiri ya, kembali ke kita sendiri, pemakaiannya seperti apa dan
juga ya irit atau enggak sih sebenarnya memang relatif ya. Jadi kalau kalian mau lebih irit, opsinya memang bisa ambil semacam 1650 Super ya, yang akan lebih irit dari ini, tapi tentu biayanya atau harga dari 1650 Super itu lebih mahal daripada RX 570. Jadi kembali lagi pilihannya ke kita sendiri ya. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan dari PC rakitan kita kali ini, yaitu PC rakitan untuk subscribernya layar desktop dari Tangerang Selatan atas nama Muhammad Anis ya, Mas Muhammad Anis dari Tangerang Selatan. Ini PC-nya, dan secara budget PC ini kalau kita hitung, kita totalkan, itu menghabiskan biaya sekitar untuk komponennya ini adalah sekitar 5,9 jutaan. Jadi nggak nyampe 6 juta. 5,9 jutaan dengan performance yang tadi kalian bisa lihat. Gaming kalau kita coba summary ya, tadi di Battlefield 5 Ultra 1080p 60 fps, kemudian Far Cry New Dawn Ultra 1080p 59 fps, Apex Legends rata kanan 1080p 103 fps, Valorant rata kanan 1080p 208 fps, CSGO rata kanan 1080p 200 sampai 250 fps, Dota 2 rata kanan 1080p 115 fps. Nilai fps yang luar biasa tinggi untuk kelas PC yang budgetnya nggak nyampe 6 jutaan ini gitu ya. Dan editing pun ini masih bisa dipakai untuk editing ya, untuk ngedit video ini masih cukup mumpuni ya gitu kan. Jadi performance PC yang harganya 5,9 jutaan ini dengan performance yang ditawarkan tadi, saya rasa punya price to performance yang mantap banget untuk PC yang satu ini ya. Mungkin bisa jadi salah satu referensi buat teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mungkin pengen punya PC seperti ini dengan performance yang seperti ini tapi punya budget yang lebih murah, misalnya pengen nekan budgetnya lagi agar lebih murah, apakah bisa? Jawabannya masih bisa ya. Beberapa komponen di sini masih bisa kita press sebenarnya. Contohnya adalah casing ya. Casing di sini kita pakai yang 450 ribuan harganya, dan itu kalian bisa cari casing dengan harga 300 ribuan. Jadi bisa saving sekitar 150 ribuan untuk tekan budget di situ ya. 300 ribuan juga banyak casing yang masih kualitasnya bagus gitu kan. Itu salah satu opsi. Kemudian berikutnya di SSD ya. Di sini SSD masih pakai SSD-nya sudah NVMe ya. SSD NVMe 128 GB ya. Ini kita bisa turunkan budget ke SSD SATA biasa ya, misalnya kan yang 120 GB itu bisa selisih 100 sampai 150 ribu lebih murah. Jadi itu juga bisa saving di situ ataupun tekan budget di situ. Atau dari motherboard, misalnya motherboardnya kalian pilih yang nggak pakai M.2, misalnya karena tadi pakai SSD SATA biasa nggak pakai M.2, cari yang harga 900 ribuan ada juga gitu kan. Jadi bisa saving 100 sampai 150 ribuan juga. Kalau ditotalkan bisa tekan budget sekitar 300 sampai 400 ribu kalau beberapa komponen di sini diganti. Jadi mungkin budget total bisa sekitar 5,5 5,6, itu masih memungkinkan gitu kan untuk performance PC seperti ini ya. Itu aja mungkin untuk video kali ini teman-teman, dan nanti akan kita antarkan PC ini ke Mas Muhammad Anis di Tangerang Selatan ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa buatkan video saat mengantarkan ke sana. Nanti kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Muhammad Anis kalau bisa ya. Nanti kalau ada kesempatan kita buatkan ya, mudah-mudahan bisa. Dan bisa teman-teman bisa sekalian tahu seperti apa nanti kondisinya di sana saat kita kasih PC ini ke Mas Muhammad Anis ya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.